bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan juga jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya Glory Oyong, senang sekali dapat menjumpai Anda. Saya sekarang sedang berada di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Tidak kebetulan di sini, karena dalam persiapan Indonesia menyongsong tahun keemasannya di usia 100 tahun yaitu 2045 nanti, tentu saya ingin mengetahui seperti apa kiprah dan juga strategi Lemhanas Republik Indonesia untuk menghadapi tahun emas tersebut. Dan saudara, dalam melakukan dialog pagi hari ini dan juga kegiatan olahraga, kami sudah melakukan swab antigen untuk memastikan semuanya dalam kondisi sehat dan dapat melakukan kegiatan ini dengan baik. Saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, Letjen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Mbak Glory. Terima kasih pagi hari ini Pak sudah menerima kami nih untuk bisa berbincang. Nah, pagi ini cerah sekali nih Pak. Izinkan saya untuk ngajak kita sepedaan ya Pak ya? Iya. Kita enaknya kemana nih Pak sepedaannya? Dalam cuaca seperti ini supaya tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, dan yang penting tidak ada tanjakan. Kita menuju ke Patung Proklamasi Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kenapa kita memilih Tugu Proklamasi Pak? Tentu ini ada nilai historinya buat Lemhanas. Ya, kalau kita menyongsong 100 tahun kemerdekaan Indonesia tahun 2045, maka di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, disitulah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, dan dinyatakan di situ yang merupakan amanat buat kita semuanya, yang memberikan makna penting tentang keberadaan kita, dan tema hari ini adalah bahwa kemerdekaan itu bukanlah akhir perjuangan. Kemerdekaan itu hanyalah jembatan emas agar kita bisa membangun dan menuju kepada tujuan, yaitu masyarakat adil dan makmur. Nah, kita tentu tidak berdua saja, saudara. Kami nanti akan bersama-sama juga dengan Wakil Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, Sekretaris Utama dan juga para deputi yang sudah siap dengan sepeda lipatnya masing-masing. Kita langsung saja Pak ya bergerak, kita sepedaan pagi dulu ke Tugu Proklamasi. Nah Pak, kita tiba juga di lokasi bersejarah ini di Tugu Proklamasi. Kembali mengingat sejarahnya ya pada saat diumumkan atau dideklarasikan kemerdekaan kita. Gimana Pak rasanya kembali ke lokasi bersejarah ini? Ya, saya mencoba untuk menempatkan diri sebagai para pendiri bangsa ketika itu, di mana mereka mencapai tujuan dari perjuangan untuk merebut kemerdekaan dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi mereka tidak hanya berhenti di situ, tapi mereka terus berpikir apa arti kemerdekaan itu dan bagaimana mengisi kemerdekaan itu. Jadi ada tugas juga untuk kita Pak ya, turut mengisi kemerdekaan. Itu sudah tiba lagi nih Pak di salah satu pojok area di Tugu Proklamasi ini. Melihat peluang dan juga apa yang akan kita hadapi di tahun emas Indonesia 2045, apa Pak sketsa atau skenario yang terbayang ketika Indonesia masuki tahun emasnya nanti? Ya, perubahan itu akan selalu terjadi, dan kita tidak bisa memastikan perubahan itu ke arah mana, apalagi sekarang kita mengalami dalam waktu singkat akhir-akhir ini ada perubahan teknologi informasi yang begitu pesat, ada lagi pandemi COVID-19 yang bukan saja merupakan tantangan bagi aspek kesehatan tetapi juga ekonomi, bahkan segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memastikan apa yang akan kita hadapi, tapi Lemhanas sudah berusaha untuk mampu memprediksi tentang keadaan pada tahun 2045. Di antaranya adalah dengan metode scenario planning, mana kemungkinan yang
terbaik dan mana kemungkinan terburuk. Kemudian juga Lemhanas menjabarkan itu menjadi perencanaan strategis. Tapi kalau kita lihat, kita perbandingkan, dan ini adalah akibat dari adanya globalisasi yang membuat dunia itu semakin mengkerut, bahwa dia memberi peluang bagi kita untuk melihat perbandingan-perbandingan yang ada. Dan karena era globalisasi ini akan melahirkan sebuah panggung kompetisi antar bangsa. Kita harus memenangkan itu. Salah satu diantaranya adalah bagaimanapun juga kalau di masa lalu kita bangga dengan kekayaan sumber daya alam, tetapi sumber daya alam itu tidak berarti apa-apa, tidak bisa kita nikmati manfaatnya kalau tidak diolah oleh kualitas sumber daya manusia yang kita miliki. Jadi kuncinya adalah penyiapan sumber daya manusia untuk menyongsong 2045, terutama juga itu merupakan peluang kita karena kita akan menghadapi bonus demografi. Jadi justru ada kesiapan, ada juga tadi antisipasi ya Pak ya, agar kita semuanya menghadapi 2045 ini sudah matang dan juga siap. Mari Pak, kita lanjutkan perjalanan lagi. Nah, pas banget Pak, karena kita nanti juga akan ajak berbincang kader pemimpin muda Lemhanas yang nanti akan bicara soal ketahanan juga di bidang ekonomi. Nah, itu menarik. Saya juga ingin mendengarkan pendapat dari generasi milenial, bagaimana pendapat mereka tentang kondisi saat ini. Mari Pak, langsung kita sampiri ya Pak ya. Halo semuanya, nah ada Mas Adit, Bapak Wakil Gubernur, dan juga Bapak Ibu Deputi semuanya. Terima kasih nih, kita sudah sepeda pagi ya, sudah olahraga dulu. Kini kita mau pinjam dulu nih Mas Adit, berbincang bersama Pak Gubernur mengenai bagaimana ketahanan nasional dan juga peran milenial dalam hal ini. Bapak Ibu, kami lanjutkan perbincangan dulu ya. Mari Pak. Mari, yuk. Mau nyetok barang dagangan, semua ada dalam jangkauan. Mau yang dari penjual tangan pertama, di sini bisa. Mau pengiriman mudah, di sini aja. Mau dibantu promosiin, di sini bisa kita bantu promosiin. Mau yang banyak pilihan bayarnya, tinggal pilih aja. Karena di sini ada berbagai layanan untuk membantu apapun usaha kamu. Biar bangkit lagi. Ralali.com. Kini hadir, layanan kesehatan cepat, mudah, terpercaya, dan akurat, mulai dari rapid test, swab test, dan vaksin untuk jaga kamu dan keluargamu. Ambil HP-mu dan buka website Neoklinik untuk lakukan pemesanan. Untuk di rumah, di kantor, ataupun dengan layanan drive-thru, kami siap melayani kebutuhan kamu kapanpun dan dimanapun. Gak usah khawatir, karena kami pasti berikan yang terbaik. Rasakan kemudahannya sekarang bersama customer puas lainnya yang sudah menggunakan layanan kami. Neoklinik, melayani dengan hati. Mau jualan online, tapi problemnya bejibun. Mau jualan lewat sosial media, sering dibilang toko abal-abal. Jualan lewat dapur ijo, babang ojolnya sih siap. Cuman potongan cuannya gede. Kalau lewat aplikasi chat, bisa sih, tapi sering disangka spam lah, hoax lah, ribet. Mau usaha tapi ribet. Nih, gue kasih tahu, pakai Konekto aja. Buka online store mudah, bikin toko kamu makin dikenal. Dan segala transaksi tanpa biaya potongan. Konekto, perluas bisnis, permudah transaksi. Temukan di App Store dan Play Store kamu, download dan daftar sekarang. Mumpung gratis. Mau berangkat kerja, berolahraga, ataupun pergi belanja? Apapun aktivitas di luar rumah kamu, pastikan Primero. Masker 3 lapis untuk lindungi diri dan sekitarmu. Pastikan pilihanmu selalu aman, pastikan Primero. Mau nyetok barang dagangan, semua ada dalam jangkauan. Mau yang dari penjual tangan pertama, di sini bisa. Mau pengiriman mudah, di sini aja. Mau dibantu promosiin, di sini bisa kita bantu promosiin. Mau yang banyak pilihan bayarnya, tinggal pilih aja. Karena di sini ada berbagai layanan untuk membantu apapun usaha kamu. Biar bangkit lagi. Ralali.com.
Kembali lagi bersama saya Glory Oyong dan saya juga masih bersama Pak Agus dan juga Mas Adit di sini. Kita masih membahas bagaimana persiapan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Pak, kita lanjutkan perbincangan kita ya, Pak. Kalau melihat bagaimana kemudian Lemhanas ini berkiprah, tentu tidak hanya untuk mempertahankan apa yang saat ini sudah baik dan kemudian meningkatkannya, tapi juga dalam hal kaderisasi di sektor formal maupun informal. Apa Pak yang sudah dipersiapkan dalam membuat atau juga membentuk kader-kader yang tentunya tingkat nasional juga dapat berprestasi? Ya, pertama-tama perlu difahami dulu tentang peran dan kewenangan yang diberikan secara konstitusional kepada Lemhanas RI. Lemhanas RI tidak bisa untuk melaksanakan semuanya. Lemhanas RI akan melaksanakan fungsinya sesuai dengan amanat konstitusional. Dan amanat konstitusional itu adalah pertama, Lemhanas melaksanakan pendidikan bagi pimpinan nasional tingkat strategis. Kemudian yang kedua adalah Lemhanas melaksanakan pengkajian terhadap peran dan kewenangan KOR Lemhanas, dan ketiga Lemhanas melaksanakan diseminasi dan sosialisasi tentang nilai-nilai kebangsaan. Pertama-tama perlu juga kita ketahui bahwa KOR Lemhanas itu adalah untuk menginternalisasikan yang dikatakan sebagai 4 konsensus dasar kebangsaan bagi seluruh warga negara. 4 konsensus dasar kebangsaan itu terdiri dari Pancasila, kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wadah itu semuanya, dan di dalam wadah itu ada semangat dan ruh yang terkandung di dalam Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini juga sudah ada Mas Adit nih, Mas Joseph Aditya yang sebagai salah satu kader muda ketahanan di bidang ekonomi. Dan kita mau tahu juga nih Mas Adit, gimana sih awal mulanya sebagai founder dari Relali.com itu membuat ketahanan di bidang ekonomi, utamanya ini digawangi oleh generasi milenial nih Pak Agus, izin. Silakan Mas Adit. Ya, jadi sejak 7 tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun 2014 ya, saya mulai mendirikan perusahaan yang berbasis teknologi, yang fokusnya pada B2B, jadi business to business. Dan fokusnya ini adalah bagaimana cara mengembangkan UKM untuk bisa tergabung dalam satu platform, dan di dalam platform ini, UKM ini bisa connect dengan supplier, pemasoknya langsung, bisa juga mendapatkan akses layanan finansial, dan juga dapatkan akses pasar dan juga edukasi. Nah, ini penting banget nih karena UKM sendiri ini kontribusinya sekitar untuk di Indonesia ya GDP-nya sekitar 60% dan menyerap tenaga kerja juga sekitar 97%. Nah, kalau kita bisa meningkatkan ketahanan dari UKM ini, maka ketahanan ekonomi juga akan meningkat. Ya, jadi tadi dari UMKM yang adalah kita sendiri ya Pak ya, jadi produknya dalam negeri, kemudian yang menggerakkan usahanya juga adalah bangsa sendiri. Tadi nilai-nilai Pancasila ada di situ untuk menciptakan ketahanan. Melihat ini semua, apa sebenarnya tantangan yang dihadapi Pak Agus menurut Anda oleh generasi muda menciptakan ketahanan nasional di bidangnya masing-masing, dan dalam hal ini mungkin di bidang ekonomi? Ya, pertama adalah membaca makna esensi perubahan, dan karena kita akan selalu dilingkupi dengan perubahan-perubahan, apalagi sekarang sangat dinamis, sangat cepat perubahan itu, sehingga kita memang harus mempunyai fleksibilitas tentang alam pikiran dan hati untuk bisa cepat menyesuaikan dan tidak hanya bersifat statis. Jadi harus dinamis, harus fleksibel gitu ya Pak ya, dan harus bisa mengikuti perubahan zaman. Kalau saya lihat dari sisi anak muda saat ini yang bergerak di bidang ketahanan ekonomi, utamanya di bidang digital, persaingannya tidak hanya nasional kan ya Pak ya, tapi juga global nih. Jadi kita menghadapi tantangan yang tidak hanya new normal ini, disrupsi oleh COVID-19. Nah Mas Adit, apa tantangannya menurut Anda bagi yang sekarang ini UMKM untuk menciptakan ketahanan ekonomi nasional kita? Ya, jadi mengenai perubahan tadi ya, kan arahnya mulai menjadi digital. Jadi kalau kita lihat bahwa Indonesia punya 64 juta nih UKM, tapi hanya mungkin sekitar 10-13% itu yang sudah terkonek dengan digital. Nah, artinya kalau dibandingkan dengan negara
lain seperti contohnya Korea Selatan. Nah, itu UMKM-nya itu mungkin sekitar 40% sudah mulai go digital, dan mereka juga arahnya udah mengkontribusi dari ekspornya sendiri sudah tinggi. Ini yang membuat mereka sendiri sekarang juga belum bisa bergerak menuju digital. Nah, tugas kami ini yang mungkin yang lebih muda-muda ini yang lebih bisa bergerak cepat. Kami juga tergerak untuk bagaimana caranya mereka bisa meraup peluang. Harapannya Indonesia kan UKM-nya masih 14% ya yang ekspor gitu. Kalau di compare sama negara lain sangat kecil. Nah, kalau ini bisa ditingkatkan dan digital itu berarti mereka bisa punya akses ya, nggak cuma di Indonesia, mereka kolaborasi bahkan sampai ke luar negeri. Ini cross border market, bukan hanya kita jadi cuma negara yang hanya menerima masukan dari barang-barang dari luar ataupun teknologi dari luar, tapi kompetensi dari UKM-nya atau dari individunya itu sendiri juga bisa berkembang dan pastinya kontribusi buat negara ya. Jadi menghubungkan tadi UMKM dengan digital dan juga meyakinkan bagaimana masyarakat kita ini bisa cinta produk sendiri juga ya. Itu tentunya penting sehingga kemudian bisa dibawa ke global atau dunia mancanegara dan menjadi boom juga di sana. Nah, Pak Agus, untuk teman-teman yang menjadi penggerak gitu ya untuk ketahanan ekonomi ini tentu dibutuhkan leadership juga yang mumpuni gitu. Nah, melihat seperti sosok Mas Adit dan juga banyaknya kader-kader muda saat ini, apa tantangannya di tingkat nasional bagi pemimpin muda untuk ketahanan nasional kita? Kalau kita lihat secara konkret, itu adalah kita tidak bisa menghentikan berputarnya waktu. Nah, berputarnya waktu juga yang tidak bisa kita hentikan adalah bergantinya generasi dalam sebuah bangsa. Generasi yang akan berperan itu tidak selamanya seperti yang sekarang sedang berperan seperti generasi saya. Tantangan kita adalah bagaimana untuk menyiapkan generasi masa depan ini, dan dalam hal itu mungkin saya bisa secara singkat mengatakan ada 3 aspek. Pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan ini juga sebetulnya akan masuk ke dalam dimensi yang ketiga, yaitu pemahaman tentang teknologi. Itu yang perlu kita persiapkan bagi generasi muda yang nantinya akan memasuki wilayah kompetisi untuk kepentingan bangsa kita. Jadi tadi kesehatan, kemudian pendidikan dan pemahaman akan teknologi. Terima kasih Pak Agus, Mas Adi. Kita masih akan lanjutkan lagi obrolan nih karena masih banyak yang ingin saya tanyakan. Tapi sabar dulu, kami akan kembali sesaat lagi. Mau nyetok barang dagangan, semua ada dalam jangkauan. Mau yang dari penjual tangan pertama, di sini bisa. Mau pengiriman mudah, di sini aja. Mau dibantu promosiin, di sini bisa kita bantu promosiin. Mau yang banyak pilihan bayarnya, tinggal pilih aja. Karena di sini ada berbagai layanan untuk membantu apapun usaha kamu. Biar bangkit lagi. Ralali.com. Kini hadir layanan kesehatan cepat, mudah, terpercaya, dan akurat, mulai dari rapid test, swab test, dan vaksin untuk jaga kamu dan keluargamu. Ambil HP-mu dan buka website Neoklinik untuk lakukan pemesanan. Untuk di rumah, di kantor, ataupun dengan layanan drive-thru, kami siap melayani kebutuhan kamu kapanpun dan dimanapun. Gak usah khawatir, karena kami pasti berikan yang terbaik. Rasakan kemudahannya sekarang bersama customer puas lainnya yang sudah menggunakan layanan kami. Neoklinik, melayani dengan hati. Mau jualan online, tapi problemnya bejibun. Mau jualan lewat sosial media, sering dibilang toko abal-abal. Jualan lewat dapur hijau, babang ojolnya sih siap. Cuman potongan cuannya gede. Kalau lewat aplikasi chat, bisa sih, tapi sering disangka spam lah, hoax lah, ribet. Mau usaha tapi ribet. Nih, gue kasih tahu, pakai Konekto aja. Buka online store mudah, bikin toko kamu makin dikenal. Dan segala transaksi tanpa biaya potongan. Konekto, perluas bisnis, permudah transaksi. Temukan di App Store dan Play Store kamu, download dan daftar sekarang. Mumpung gratis. Mau berangkat kerja, berolahraga, ataupun pergi belanja? Apapun aktivitas di luar rumah kamu, pastikan Primero. Masker 3 lapis untuk lindungi diri dan sekitarmu. Pastikan pilihanmu selalu aman, pastikan Primero. Mau nyetok barang dagangan, semua ada dalam jangkauan. Mau yang dari penjual tangan pertama, di sini bisa. Mau pengiriman mudah, di sini aja.
Mau dibantu promosiin? Di sini bisa kita bantu promosiin. Mau yang banyak pilihan bayarnya? Tinggal pilih aja. Karena di sini ada berbagai layanan untuk membantu apapun usaha kamu. Biar bangkit lagi. Ralali.com. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan lanjutkan perbincangan menuju Indonesia Emas 2045. 100 tahun Indonesia. Tentunya kita harapkan Indonesia semakin mapan lagi dan maju, tidak kalah bersaing dengan negara-negara yang saat ini menguasai mungkin industri global. Pak Agus, kondisi pandemi COVID-19 ini kan tentu mengejutkan kita semua ya, yang tadinya mungkin belum bersiap untuk era digital harus kemudian berubah. Kemudian dari sisi ketahanan pun kita harus bisa dinamis mengikuti apa yang terjadi saat ini. Nah, apa yang dilakukan Pak strateginya dari Lemhanas Republik Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 ini dalam tatanan ketahanan nasional? Pertama adalah bahwa pandemi COVID-19 ini selain menghadirkan sebuah kejutan strategis ya, dalam hal mungkin terutama bidang budaya, komunikasi, teknologi, dia memberikan hikmah. Mau tidak mau kita harus mempercepat, membuat lompatan untuk bisa merasa akrab dengan teknologi, merasa akrab dengan komunikasi yang sudah didikte oleh kemajuan revolusi teknologi informasi, dan itu memberikan hikmah pada kita untuk melakukan proses belajar mengajar yang tadinya itu kita nyaman dengan tatap muka dan mulai untuk membiasakan diri dengan new normal ini. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana kita untuk mencoba tidak lagi terdadak mengalami pendadakan strategis dengan perubahan-perubahan seperti ini yang tidak kita duga sebelumnya. Tadi ya Pak ya, dengan dinamis, dengan pertemuan virtual, esensinya tetap dapat. Nah, menghadapi tantangan ini Mas Adit, kita lihat orang-orang yang tadinya mungkin tidak berbelanja daring gitu ya, ini jadi peluang juga untuk UMKM yang masuk di sisi Ralali itu dalam hal berbelanja online meningkat. Nah, apa tantangannya tapi pandemi ini selain tadi peluangnya yang begitu besar? Ya, kalau kita lihat data dari Asian Development Bank ya, 50% UKM itu terancam untuk gulung tikar. Sebenarnya tantangannya mereka juga secara SDM itu literasinya masih rendah. Jadi mereka juga belum merata satu Indonesia ini bahwa bagaimana sih untuk menjadi digital. Terus kemudian yang tadi saya sampaikan juga transformasi digital ini juga ketika mereka mau melompat, mereka butuh ada biaya tambahan, entah untuk internetnya, akses internet, gadgetnya yang mumpuni. Ralali sendiri itu adalah menjadi suatu challenge ya buat kami sendiri untuk bagaimana caranya kami berinovasi menciptakan suatu produk yang bisa membantu mereka. Sekarang ini UKM ini yang tadinya offline, cuman misalkan tukang potong rambut atau mungkin tukang tambal ban, gimana caranya supaya mereka bisa terekspos secara digital. Ya, nah mereka ini juga harus kita bantu supaya bisa statusnya sama dengan yang lain dan merata. Nah, akhirnya dari kami menciptakan satu produk yang bisa membantu mereka untuk bagaimana cara memasarkan langsung. Mereka juga bisa dapat proses digitasi yang tadinya masih pakai paper dan pen, sekarang menjadi dicatat online. Dan kalau udah dicatat semua, bank juga bisa mau memberikan misalkan pinjaman juga lebih mudah karena udah tercatat bahwa oh ya kamu betul, kamu siapa, kamu ngelakuin apa di situ, dan ya harapannya mereka meningkat. Bertahan dan mudah-mudahan setelah ini perubahannya akan terus dipegang gitu ya, karena tantangan kedepannya digital juga harus tetap menjadi hal yang dikuasai. Pak Agus, kalau kita melihat di tataran tantangan yang lebih besar lagi, tidak hanya sekedar mungkin pandemi yang saat ini sudah hampir 2 tahun ini kita rasakan. Apa tantangan yang saat ini juga bangsa harus hadapi untuk masa menuju ke 100 tahun di tahun keemasan 2045, dan bagaimana kita dapat menghadapinya? Pertama bahwa kita harus merubah ya, mindset. Mungkin kalau kita katakan bahwa sebetulnya secara tradisional kultur kita itu lebih banyak kepada ego oriented. Kita harus buka menjadi eco oriented. Kita harus terbiasa untuk melihat keluar, memandang keluar. Walaupun memandang keluar itu
banyak akan kita temukan perbedaan-perbedaan, tantangan-tantangan. Dan biasanya kita tidak nyaman dengan perubahan itu. Kalau pesan untuk para pemangku kepentingan saat ini, pemerintahan dan juga para pemimpin yang saat ini turut menentukan nih nasib bangsa kita menuju ke tahun emas ini, ada pesan khusus Pak yang bisa disampaikan? Silakan. Saya berangkat dari kenyataan saja ya. Mengapa bahwa banyak sekali persoalan-persoalan kebangsaan yang besar yang harus kita selesaikan, tetapi kita habis waktu dan energi kita itu mempersoalkan kadang-kadang dengan fanatisme yang luar biasa tentang masalah-masalah yang minor, yang kecil, yang sebetulnya itu tidak merupakan sebuah hal yang prinsipil dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat tadi itu. Itu menjadi tantangan, mengapa kita jadi seperti ini. Dan tadi yang saya sampaikan juga, kita harus cepat mencari dan mewujudkan sebuah model kepemimpinan yang bisa dijadikan sebagai rujukan bagi generasi yang akan datang. Jadi keteladanan Pak ya yang harus ditinggalkan di waktu yang terbatas ini. Mas Adit, ada pesan untuk sesama pemimpin muda yang mungkin di luar sana saat ini juga berjuang nih untuk mewujudkan ketahanan nasional dari bidangnya masing-masing? Dari saya mungkin selalu support karya anak bangsa, karena karya anak bangsa ini pinter-pinter, bagus-bagus inovasinya. Transformasi digital akan datang lebih cepat dari yang kita perkirakan, dan pastinya asing juga akan masuk. Kemudian kejahatan pun di bidang digital pun juga akan banyak. Terutama dengan terus memegang teguh nilai-nilai yang diturunkan, yang dipelajari juga didikan-didikan dari Lemhanas Republik Indonesia tentunya Pak ya, untuk menciptakan ketahanan yang juga bernilai etik Indonesia dan juga beridentitas Indonesia. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Mas Adit sudah berbincang. Tidak terasa nih waktu kita 30 menit sudah berlalu, tapi pesan yang hari ini kita akan sampaikan ke pemirsa yang disaksikan dimanapun berada, baik saat ini maupun nanti diulang lagi secara digital, bisa mengena dan membawakan hasil yang baik. Kita sama-sama sukses menuju Indonesia Emas 2045. Tetap jaga protokol kesehatan dan salam sehat. Saya Glory undur diri bersama juga Pak Agus dan juga Mas Adi di sini. Sampai jumpa. Indonesia Emas. Wahai generasi emas, inilah saatmu. Sekuat tenaga jiwa dan ragamu, jagalah nilai-nilai luhur Pancasila. Tangguhlah bagai sang Garuda, menjadi pejuang